Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ibu, mak-mak tangguh, sahabat Konita semua yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya sore ini? Alhamdulillah sampai hari ini kita tetap bertemu meskipun di pelataran Zoom Muslimah Tangguh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, keluarga kita dalam keadaan sehat, dan insya Allah kita sampai hari ini masih tetap istiqomah untuk mengkaji ilmu Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masuk dalam bulan Maulid. Baru kemarin kita memperingati kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan spirit Maulid tetap ada di dada kita dan kita menjadi sosok yang senantiasa mentauladani beliau dan meneruskan perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu, sahabat Konita yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sampai pada episode ke-19 dan hari ini kita akan membahas ya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang insya Allah akan sangat-sangat menarik bagi kita, utamanya bagi seorang ibu gitu ya, ketika Ananda terlanjur bermasalah. Dan sebagaimana yang sudah saya infokan di grup, bahwa hari ini sekaligus juga Ustazah akan membahas beberapa pertanyaan yang sempat masuk di WA beliau, begitu ya. Dan mudah-mudahan yang bertanya di WA beliau sudah ada ya di sini, sudah masuk untuk menyimak acara kita ini, karena Ustazah tentunya tidak akan menjawab dua kali ya melalui Japri begitu. Mudah-mudahan sudah ada di sini semua. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah, untuk menambah berkah kajian kita sore ini, mari bersama-sama kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, sahabat Konita yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung untuk beberapa ibu yang baru saja bergabung di Mustang 2, di grup yang kedua. Grup yang pertama sudah full ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa hadir di Zoom kita pada sore hari ini. Dan bagi yang belum mengetahui, beliau membicara kita pada sore hari ini adalah Ustazah Dr. Faizah Rosidah. Beliau adalah founder, ya kan, owner, pendiri juga dari kajian Muslimah Tangguh yang sudah berlangsung selama 19 episode ini. Beliau seorang dokter tentunya, beliau juga daiyah dan juga public speaker yang senantiasa konsen untuk ngomongin persoalan keluarga, generasi dan isu-isu generasi begitu. Baik, Ibu rahimakumullah, langsung Ustazah sudah ada di tengah-tengah kita. Monggo untuk menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini. Silakan Ustazah. Terima kasih Ibu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan, Bu Aini, apa suara saya terdengar jelas, Bu Aini? Nah, jelas Ustazah. Nah, jelas ya, enggak kurang keras. Ya. Baik. Insya Allah hari ini, alhamdulillah ini adalah pertemuan ke-19 kita di kajian Muslimah Tangguh. Pada kesempatan sore hari ini sengaja saya mengangkat topik yang saya beri judul ketika Ananda terlanjur, dalam kurung terlanjur bermasalah. Itu untuk merespon beberapa WA konsultasi yang masuk kepada kami, di antaranya
yang mengkonsultasikan tentang anaknya yang terjebak dalam perilaku seksual bebas, ya, artinya sudah melakukan zina, begitu. Ada yang kemudian terkena adiksi gadget atau pornografi juga, atau adiksi gadget itu adalah juga adiksi pada game online-nya, atau anak-anak yang kemudian bisa dibilang itu terlibat dalam satu kriminalitas, ya, satu kriminalitas. Itu yang paling intensitasnya atau yang kualitasnya kira-kira yang saya ambil yang paling parah gitu. Kalau yang tidak terlalu parah mungkin yang sifatnya anak-anaknya sudah besar tapi belum mengerti bagaimana seharusnya berakhlak pada kedua orang tuanya, atau tidak menjadi anak yang bertanggung jawab, atau nggak ngerti membantu orang tua, mungkin seperti itu, ya bisa jadi lebih banyak. Tetapi mungkin yang terasa orang tua seperti akhirnya terburu atau shock atau kemudian bingung begitu, ya, itu adalah ketika bisa dibilang sudah dewasa, anak itu sudah masuk dalam kategori mukallaf, ternyata melakukan satu kemaksiatan yang kalau dalam pandangan Islam itu bahkan sebuah dosa besar. Kalau sudah kayak begitu, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi karena untuk menjawabnya itu membutuhkan. Mohon di mute ibu-ibu yang belum di mute. Karena untuk menjawab pertanyaan tersebut itu tidak bisa kalau kemudian saya hanya menjawabnya dalam bentuk tips-tips singkat begitu, ya. Tapi saya merasa perlu ibu-ibu menguasai betul apa modal untuk bisa mendudukkan masalahnya, dan itu saya membutuhkan sebuah kesempatan untuk menancapkan mafhum tertentu yang harus dikuasai oleh ibu. Maka saya memutuskan untuk mengangkatnya dalam topik hari ini. Saya memberi judul ketika Ananda terlanjur bermasalah, sengaja mengambil gambar begini supaya lebih aware, lebih waspada, lebih terasa. Ini kalau nggak segera dibantu, ya mungkin sudah hilang kesempatannya, gitu ya Ibu ya. Nah, kalau kemudian apa yang tadi sempat saya ceritakan bahwa ada banyak ibu yang mengkonsultasikan putra-putrinya melalui Wapri ke saya seperti itu, maka sebenarnya itu adalah potret, ya, potret dari problematika generasi kita hari ini. Bahwa yang dihadapi oleh ibu-ibu itu bisa jadi memang bukan sendirian. Hari ini mungkin bahkan bukan jumlah yang sedikit, tapi mungkin malah itu menjadi fenomena gunung es, ya. Apa yang kita lihat itu merupakan tampilan kecil permukaan dari sebuah gunung es yang lebih besar di bawah. Jadi, apakah kemudian terlibat dalam persoalan free sex, narkoba, adiksi pornografi, adiksi game online, generasi yang tidak berkualitas, ini memang fenomena yang kita hadapi dan menjadi persoalan generasi hari ini. Dan ketika kemudian itu terjadi, orang tua yang semula sepertinya tidak pernah mempertanyakan apa yang harus saya lakukan, ya. Biasanya menjalani hidup itu ya mengalir saja begitu, ya, kerja ya berangkat kerja, pulang ya pulang, gitu, makan ya makan begitu. Kemudian ketika mengetahui anaknya kok ternyata berkali-kali ke apartemen, berkali-kali mojok bersama temannya ke menikmati narkoba, banyak barang-barang yang sudah mulai hilang dan seterusnya, itu mulai kemudian bingung, ya, shock, kaget, tersentak, yang jelas tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa? Karena memang sebelumnya juga tidak memikirkan modal untuk bisa menjalani dan mendidik anak-anak mereka dengan cara seperti apa. Selama ini ya pokoknya ngalir saja begitu. Dan yang bagus itu kemudian itu insya Allah akan menjadi momentum muhasabah diri. Akhirnya mulai mengoreksi
ada salah apa yang mereka lakukan dan kemudian mencari solusi. Saya menganggap apa yang dilakukan oleh ibu-ibu menghubungi saya itu adalah bagian dari mencari solusi. Artinya memang menginginkan sebuah jawaban yang itu tidak akan menambah masalah baru, tidak akan menambah tersesat, tetapi untuk menyelesaikan persoalan. Sementara yang selalu saya bangun dalam profil publik saya ketika apakah itu mengisi agenda publik di radio ataukah berbagi di sosmed ataukah di forum-forum yang saya temui bahwa kalau kemudian ibu-ibu bertanya kepada saya, maka akan selalu saya arahkan untuk menanyakan jawaban itu kepada Islam. Jadi jawaban yang kemudian akan saya sampaikan hari ini pun adalah sejauh apa yang saya pahami dari tuntunan Islam. Nah, sebelum masuk kepada apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kami lakukan, saya mau menggarisbawahi beberapa catatan. Ini yang tadi saya katakan, saya harus menyampaikan ini sebagai dasar ibu-ibu bisa mendudukkan masalah. Kalau kemudian tidak memahami ini, bisa jadi nanti bolak-balik bertanya hal yang sifatnya teknis, tips, triks. Padahal kan sudah saya sampaikan berulang-ulang, parenting itu berkaitan dengan visi misi hidup kita. Tidak semata-mata berkaitan dengan hal teknis, sehingga yang saya sampaikan tidak boleh hanya sebatas tips and tricks parenting, tetapi harus mencakup satu pemahaman yang lahir dari identitas diri kita sebagai seorang muslim yang punya visi misi hidup tertentu. Memiliki anak dan mendidiknya itu adalah salah satu fase dari hidup kita yang tidak lepas dari visi dan misi hidup yang kita jalani. Nah, beberapa catatan akan munculnya anak bermasalah itu tidak bisa dilepaskan dari yang pertama, bahwa ada porsi tanggung jawab orang tua dalam fakta terjadinya anak bermasalah. Jadi harus dipahami, nggak bisa dibilang ini kesalahan anak saja. Sekalipun pelakunya hari ini adalah seorang anak yang sudah mukallaf. Bahwa sejak mukallaf dia itu kemudian sudah berjalan argometer penilaian dan catatan amalnya di sisi Allah, betul. Tetapi sebelum itu 15 tahunnya dia itu dibentuk oleh tahun ke-14, tahun ke-13, tahun ke-12, tahun ke-11 sampai tahun ke-0 sampai hari ke-0. Dan itu oleh Islam jelas ditunjukkan bahwa penanggung jawab utama yang bahkan bisa membelokkan seorang anak dari fitrahnya. Fitrah di sini ini adalah fitrah dia mengimani Allah dan mentaati syariah yang diberikan oleh Allah. Itu yang bisa membelokkannya orang pertama, pihak pertama itu adalah kedua orang tuanya. Karena tidak ada seorang anak pun ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang anak pun kecuali mereka itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bentuk bahasa hadisnya yang menafikan di depan ma, lalu di belakangnya ada illa, kecuali, tidak ada kecuali, itu menunjukkan ini penekanan. Bahwa benar-benar semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu sebagai seorang Yahudi, ataukah akan menjadi Nasrani, ataukah akan menjadi Majusi, yang itu merupakan penyimpangan dari fitrahnya. Jadi di sini dari sini kita memahami Islam meletakkan pendidikan anak, kalau dari sisi pelakunya, basisnya adalah orang tua. Orang tua adalah penanggung jawab utama dan juga pertama akan pendidikan anaknya. Sebelum kita menyalahkan lingkungan yang sudah membentuknya karena ternyata nggak kondusif, sebelum kita mengatakan itu pengaruh temannya, sebelum kita mengatakan itu karena pengaruh televisi atau tontonan yang dia lihat, sebelum itu semua, pelaku yang membentuk anak kita bentuknya seperti apa, itu adalah kedua orang tuanya. Bahkan untuk bapak itu berawal dari sejak dia memilih ibu, dan ibu memiliki kemampuan mencetak anaknya bahkan sejak sebelum anak itu lahir. Nah,
Kalau kemudian dikatakan di situ pasti ada peran orang tua, ada kesalahan orang tua, ada porsi tanggung jawab orang tua yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Maka siapa yang paling bertanggung jawab di situ? Jawabannya adalah ayah. Ini kenapa kok saya tekankan dan saya munculkan dalam satu item tersendiri. Karena kemudian di antara yang berkonsultasi itu menanyakan apakah saya harus memberitahu suami saya. Kalau saya memberitahu suami saya, selama ini yang pernah ada kejadian itu saya akan disalahkan. Bapak kan sudah kerja cari uang keluar terus. Nah, ibu ngapain saja di rumah gitu. Jadi ibu itu akan disalahkan. Tapi bahwa yang kemudian menetapkan bahwa penanggung jawab utama adalah pemimpin rumah tangga dan pemimpin rumah tangga itu adalah ayah, itu bukan mau ibu-ibu, bukan mau kita, itu memang adalah tuntunan yang diberikan oleh Islam bahwa para bapak, para laki-laki itu adalah qawwam 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Memang mereka yang kemudian diberikan oleh Allah amanah kepemimpinan atas kaum wanita. Lebih spesifik lagi kalau kemudian kita membaca hadis, kita akan temukan juga bahwa para bapak itu adalah penanggung jawab dan pemimpin dalam rumah tangganya. Dan pertanggungjawaban bapak atas rumah tangganya itu yang meliputi seluruh urusan rumah tangga itu dan siapa saja yang ada di dalam rumah tangga itu. Ketika rumah tangga itu terbentuk karena adanya pernikahan yang dia lakukan, berarti dia mengambil sebuah amanah istri, kan begitu kan ya. Ketika kemudian dari pernikahan itu lahirlah anak-anak, 1, 2, 3, sampai banyak, maka sebanyak apapun anak yang dilahirkan itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Tidak bisa kemudian dia merasa, iya nek sitok begitu ya, saya akan tahu. Kalau banyak gitu ya enggak mungkin sanggup. Tidak ada kalimat begitu, karena Allah memang menetapkan mereka adalah para qawam dari para nisa, para istri-istri mereka, juga anak-anak mereka. Dan bagaimana kemudian mereka mengurusi rumah tangganya itu akan menjadi hal yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mereka diperintahkan untuk memiliki akhlak yang terbaik dengan keluarganya dan bahkan itu menjadi ukuran kebaikan mereka. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para laki-laki, para suami itu adalah yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Dan yang kemudian beliau sebut sebagai contoh orang suami atau laki-laki terbaik pada keluarganya adalah beliau sendiri. Jadi kalau kemudian ada seorang bapak atau seorang suami yang kemudian mudah sekali mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan atau melontarkan kemarahan atau pukulan ke sana sini, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya, maka lihatlah apakah itu merupakan bagian dari perlakuan baik yang seharusnya kemudian para suami harusnya lakukan. Dan apakah itu yang memang kemudian diteladankan oleh Rasulullah? Padahal itulah yang nanti kemudian akan mempengaruhi dan akan menentukan posisi mereka itu seperti apa profilnya. Sebaik-baik dari kalian ataukah seburuk-buruk dari kalian begitu. Nah, ketika kemudian pada perjalanannya ternyata kita mendapati anak-anak itu melakukan sebuah kemaksiatan, padahal anak yang melakukan kemaksiatan itu, kalau misalkan anak itu ghairu mukallaf, masih dalam usia pra mukallaf, maka jelas itu 100% kesalahan orang tua. Mudah memahaminya bahwa memang itu porsi orang tua yang harus dimintai pertanggungjawaban. Ketika kemudian anak itu sudah dewasa, sudah mukallaf, maka yang mulai terhitung sebagai sesuatu yang harus mereka pertanggungjawaban itu adalah sejak argo itu jalan, yaitu sejak mukallaf itu ada pada diri mereka, akil dan balik. Akil itu sangat dipengaruhi oleh sebuah proses penyiapan agar mereka memiliki kemampuan berpikir yang sempurna. Saya PR-kan ibu-ibu untuk membuka lagi penjelasan yang saya berikan ketika menerangkan tentang proses berpikir. Bahwa tidak semata-mata otak itu berkembang sempurna, maka dia pasti punya kemampuan berpikir dengan benar. Bisa menyimpulkan sesuatu dengan benar.
bisa mengambil keputusan dengan benar, tidak. Tetapi di situ sangat dipengaruhi oleh informasi apa yang pernah mereka terima tentang kebenaran itu. Yang itu sangat dipengaruhi oleh akidah apa yang kemudian mereka miliki, keyakinan yang mereka miliki, pemahaman yang mereka miliki tentang kehidupan, dari mana mereka, untuk apa mereka hidup, setelah ini mereka kemana. Sehingga kemudian mereka bisa menjawab, apakah boleh saya berzina, apakah boleh saya berpacaran, apakah boleh saya kemudian tidak mau ngajak ngomong ibu saya ketika dia melarang saya pacaran. Nah, itu sudah enggak? Sudah tidak itu sebuah dipenuhi untuk diselesaikan oleh orang tua yang sebelum anak itu tadi menjadi seorang mukallaf, sebelum balik itu tiba. Betulkah akil tadi sudah dipersiapkan? Jangan-jangan tidak pernah ada sama sekali sebuah upaya atau proses untuk menyiapkan akil ini tadi, begitu. Maka ketika kemudian kita berkaca pada peristiwa ketika ada seorang bapak mengadukan kedurhakaan anaknya, ternyata ketika dibawa kepada Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab melalui sebuah proses pendetilan terlebih dahulu, apakah orang tuanya tadi itu memang sudah melakukan dan memenuhi apa yang menjadi hak anaknya sehingga dia tidak menjadi durhaka. Ternyata anak yang durhaka itu diawali dari orang tua yang sudah durhaka terlebih dahulu. Durhaka terlebih dahulu itu bentuknya seperti apa? Bagi seorang bapak itu ternyata adalah kalau anak itu guru pertama dan utamanya adalah ibu, yang akan mencetak dia menjadi seperti apa, warna dasarnya adalah ibunya, maka sang bapaklah yang punya kewajiban dan tanggung jawab memilihkan calon ibu yang baik untuk anaknya. Makanya itu kenapa kok kemudian itu ayah gitu loh. Karena sebelum ada ibu itu ada bapak dulu, dan bapak dulu yang akan memilih kemana kemudian benihnya itu akan dia tanam. Dia nyari lahan seperti apa. Kalau misalkan kemudian dia ketemu dengan lahan yang tandus ini yang belum solid, dia berarti harus kerja keras untuk mengolah lahan itu menjadi subur sehingga siap untuk kemudian menjadi sebuah lahan yang bisa menyemaikan benih yang baik untuk anak-anaknya, akan lahir anak-anak yang baik. Jadi dia didik istrinya untuk mendidik anaknya. Sebelum ibu itu salah, bapak terlebih dahulu akan menjadi pihak yang harus dipersalahkan karena memang berawal dari sang bapak. Bahkan sejak memilihkan siapa calon ibunya itu adalah tanggung jawab bapak. Begitu. Jadi kedurhakaan anak berawal dari kedurhakaan orang tua. Lalu yang berikutnya, saya mencermati pasti ada nomor 3 ini. Ketika kemudian ada sebuah kemaksiatan, ada kerusakan yang dilakukan oleh sang anak, itu pada level kemaksiatan bahkan dosa besar, itu pasti karena ada pengabaian atau ada peremehan atau ada pelalaian kewajiban mendidik anak dengan Islam. Penekanannya adalah ada pengabaiannya dengan Islamnya. Karena bisa jadi mungkin saya itu sudah menyekolahkan anak saya itu di sekolah internasional kualitas terbaik. Begini, begitu. Saya leskan apa saja yang dia butuhkan. Tapi memang kemudian dia tidak melakukan proses pendidikan itu dengan Islam. Itu yang kemudian dia tidak peduli atau dia tidak memberi perhatian penuh di sini. Padahal prinsip pendidikan yang kedua dalam Islam adalah untuk kontennya itu harus berbasis akidah Islam. Nanti bisa dibuka lagi, tolong dibuka lagi rekaman kajian kita tentang pembahasan pendidikan berbasis usia, mendidik anak berbasis usia. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan berbasis akidah Islam itu bagaimana? Tidak semua itu harus dibangun dari akidah Islam, tetapi untuk menetapkan apakah ini diambil ataukah tidak, benar ataukah salah, itu standarisasinya dengan Islam. Termasuk kapan menentukan kapan konten ini diajarkan di sekolah dasarkah, boleh nggak di menengah, boleh nggak, apakah bisa kemudian itu dilakukan di pendidikan tinggi saja, itu yang menetapkan juga berdasarkan akidah Islam. Jadi ada item yang ketiga ini. Dan ulama besar Ibnu Qayyim di dalam bukunya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maudud pun juga kemudian memberikan sebuah kesimpulan yang sangat jelas ya.
sangat jelas, dan kalau kita baca sangat menohok para orang tua hari ini. Beliau mengatakan kam mimman ashqa waladahu, ya, berapa banyak orang tua yang dia sebenarnya mencelakakan anaknya, tapi dia sebenarnya mencelakakan anaknya di dunia, tapi dia merasa sedang mendidik anaknya. Dia tidak memberi perhatian, dia tidak memberikan pendidikan, dia justru penuhi semua keinginan-keinginan anaknya. Dia mengira dia telah memuliakan sang anak. Kan nanti dia jadi keren kelihatannya di tengah-tengah teman-temannya. Dia pegang laptop termahal, dia pegang gadget terkeren ya. Kendaraannya akan buat dia nggak mungkin malu. Dandanannya juga begitu. Jadi dia mengira dia memuliakan sang anak. Ketika mendandani anaknya dengan dandanan Korea, dia mengira itu justru akan membuat anaknya level nilai diri sang anak akan naik. Karena mirip artis gitu ya. Mereka mengira telah memuliakan sang anak, pada sejatinya dia sedang menghinakannya. Bahkan dia beranggapan ia telah memberikan kasih sayang kepada anak dengan berbuat demikian. Akibatnya, Ibu bisa lihat di sini, bahkan jangankan mendapatkan bagian di akhirat, gitu. Artinya anak itu akhirnya menjadi jalan kemuliaan orang tua di sisi Allah. Jangankan begitu, bahkan mengambil manfaat dari keberadaan anak itu di dunia ini saja itu tidak bisa. Ternyata malah anaknya yang gara-gara nggak diberikan gadget sampai berani memukul atau bahkan membunuh orang tua. Bahkan sampai kemudian mengantarkan orang tuanya di penjara dan seterusnya. Maka wa idza i'tabarta al-fasada fil aulad, maka jika kamu memperhatikan, mengambil pelajaran dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak, pada generasi, ra'aita amma tahu min kibalil aba. Pada umumnya itu bersumber dari para ayah. Jadi para bapak lupa bahwa bukankah Allah telah mengatakan melalui lisan Rasulnya bahwa kalau Allah itu menginginkan kebaikan ada pada diri seseorang, maka orang itu akan Allah fakihkan dalam masalah agama ini. Urusan agama ini itu penting dan itu yang akan mengantarkan kebaikan bagi sang anak. Justru bukan kemudian yang sudah sampai dia belani tangan jadi kaki, kaki jadi tangan untuk membiayai les ini, les itu ya. Dia ikutkan kelas catwalk, dia ikutkan fotografi, dia ikutkan bagaimana menjadi seorang model, misalkan jadi seorang artis, dia antarkan ke sana kemari mengikuti audisi untuk bisa jadi seorang penyanyi dan seterusnya begitu. Tapi dia sama sekali tidak pernah mengajarkan urusan agama ini. Atau mungkin dia remehkan, atau dia mungkin anggap sudah cukup kan sudah ada ustazahnya di sekolah. Jadi sudah ada ustazah yang dia datangkan ke rumah. Sekali lagi bahwa ketika ditetapkan penanggung jawab utama adalah orang tua, maka itu artinya meskipun dalam fase pendidikan berikutnya nanti orang tua itu akan menghadirkan guru-guru lain, pelaku pendidikan yang lain, tapi itu dalam desain yang disiapkan oleh orang tua. Bukan dalam kerangka orang tua menyerahkannya dalam bentuk dia melepaskan tanggung jawab itu. Sehingga kemudian seandainya anaknya itu tidak paham atau tidak ada pada jalan kebaikan, dia menyalahkan sang gurunya, tidak bisa. Pertama dia harus menyadari bahwa itu kesalahan dia. Pernah nggak dia mengkomunikasikan sampai di mana anak saya pemahamannya hari ini? Saya kemarin menghadirkan guru itu, saya minta beliau untuk mengajarkan apa? Lalu saya ikuti nggak proses pembelajaran yang diberikan oleh sang guru tersebut? Ada kesulitan di mana? Saya harus bantu di mana? Saya harus mengambil porsi yang mana? Itu enggak ada atau tidak? Kalau kemudian kita adalah penanggung jawab utama, maka kita harus mengambil porsi itu. Nah, dan Islam telah menjadikan mendidik anak dengan agama itulah sebenarnya pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik bagi anak. Kalau warisan yang terbaik bagi anak adalah kesolehan orang tua dan kesolehan dari sang anak. Karena begitu mereka menjadi orang yang soleh, maka Allah yang akan menjadi wali mereka. Kalau Allah yang menjadi wali mereka,
Maka nafkah itu Allah, rizki Allah yang jamin, keamanan Allah yang jaga, kehormatan Allah yang akan pelihara, dan seterusnya. Dan ini kemudian ternyata itu sudah lepas begitu dari orang tua. Mereka mengira pemberian terbaik dan warisan terbaik itu adalah pundi-pundi yang dia siapkan dalam bentuk deposito, dalam bentuk gelar pendidikan yang sebanyak-banyaknya di depan maupun di belakang. Tanpa kemudian pernah dia mencari tahu selama dia kuliah, berapa banyak perempuan yang dia zinai. Berapa kali dia pernah berzina dengan orang. Itu tidak pernah bertanya dan tidak pernah mencari tahu. Kenapa saya sampai sering kali menjadikan contoh itu? Karena saya berulang-ulang menemukan ini. Anak-anak kuliah itu. Kemudian, ya itu. Jadi tanpa sepengetahuan orang tuanya, selama kemudian dia, ketika dia wisuda itu kemudian disambut dengan kegembiraan luar biasa. Sebenarnya pada saat itu berkali-kali dia sudah melakukan kemaksiatan yang merupakan jalan yang akan menjerumuskan orang tuanya kepada kemurkaan Allah. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah ternyata orang tua itu justru jadi yang ngasih contoh keburukan yang dilakukan oleh sang anak. Bahwa ketika anak itu terlibat narkoba, ternyata dia mengenal narkoba dari bapaknya, dari ibunya. Ada tes yang seperti itu, ada. Mengenal perzinahan dari mana? Dari bapaknya juga. Dari ibunya juga, perselingkuhan. Mengenal judi, mengenal homer, melakukan kekerasan, itu sesuatu yang dia lihat di rumah. Dia pelajari dari orang tuanya. Mengenal gadget, sampai kemudian tidak berpaling dari gadget, itu juga dia belajar dari orang tuanya. Jadi, ternyata keburukan itu berawal dari orang tua yang mengajarkannya. Lalu yang kelima, ini perhatikan supaya kemudian nanti juga menjadi sebuah evaluasi. Apakah ada ini dalam rumah tangga kami, gitu ya, rumah tangga saya, di keluarga saya. Yang kelima adalah nafkah keluarga dari harta haram. Kenapa? Ini juga menjadi sebuah jalan munculnya ruwetnya rumah tangga dan termasuk juga di dalam rusaknya anak-anak kita. Itu karena Rasul pun sudah memberikan sebuah penjelasan bahwa ketika satu saat beliau memberi nasihat kepada Ka'ab. Ya Ka'ab bin Ujrah. Innahu la yarbu lahmu nabata min suhtin illa kanatin nar aula bih. Wahai Ka'ab, sesungguhnya daging badan kita yang itu tumbuh dan berkembang dari sesuatu yang haram, maka dia berat dibakar dalam api neraka. Jadi seolah-olah Rasul mengatakan kalau ada daging yang itu terbentuk dari harta haram, memang dia itu akan cari jalan, begitu. Dia akan cari jalan untuk bisa masuk ke dalam neraka dengan cara apa? Melakukan maksiat. Artinya kalau kemudian nafkah itu di rumah itu ada kecampur-campurnya dengan haram, itu akan membawa atau memudahkan orang yang memakan itu untuk melakukan kemaksiatan. Kalau ibu cermati, koruptor itu nanti belanjanya akhirnya juga kemana? Uangnya itu dibawa kemana? Dia beli narkoba, dia beli miras, dia belanja PSK, dia membunuh orang, ya, dia melakukan penipuan, ini begitu terus karena dari harta haram itu akan mengantarkan kepada dibawa untuk melakukan keharaman-keharaman yang lain supaya ujungnya itu diantarkan kepada api neraka. Kecuali nanti diputus, ya. Kita putus dengan kita mentaubati dosa tersebut. Yang keenam, bahwa harus diakui bahwa hari ini persoalan ini akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya skala bangsa, level generasi, artinya bukan sedikit anak gitu ya. Bukan orang per orang, tetapi sampai kayaknya gitu kalau kita baca berita itu kayaknya lebih banyak yang bermasalah daripada yang tidak bermasalah. Sampai kalau lihat komen-komen netizen ketika melihat ada seorang yang solih ataukah solihah itu kan, ya Allah sisakan satu untuk, kan begitu kan ya sering-seringnya anak-anak itu sampai. Karena kayak enggak susah gitu, kayaknya susah itu menemukan yang kayak begitu itu, yang baik itu. Dan ini sebenarnya harus diakui,
itu terjadi kegagalan proses pendidikan di semua level. Yang harusnya berawal pertama kali itu bibit dari generasi tangguh itu dilahirkan oleh keluarga yang sakinah, bapak yang tahu apa tugasnya, dia mempersiapkan ibunya, ibu bisa jadi guru pertama dan utama untuk anaknya, bapak sebagai kepala rumah tangga sekaligus kepala sekolah pertama untuk anaknya, sampai kemudian anak itu sampai pada usia tamyiz, dia sudah melampaui fase penyiapan untuk membangun kepribadian Islamnya, sudah disempurnakan oleh keluarga ini, dibangun atas akidah Islam, lalu kemudian dilanjutkan dengan mulai didatangkan guru-guru yang lain, memasukkan mereka ke sekolah formal yang terstruktur dengan kurikulum yang tertentu, yang juga sejalan dengan basis yang akidah yang sama dan apa yang sudah dirintis oleh keluarga itu, dilanjutkan dengan bahwa semakin lama anak itu akan semakin banyak terjun di tengah masyarakat, dan masyarakat itu adalah sekolah besar bagi mereka, maka masyarakat itu akan dibentuk warnanya menjadi masyarakat yang interaksinya benar ataukah salah itu oleh aturan apa yang diterapkan atas mereka, dan itu membutuhkan kebijakan negara. Di semua level hari ini semuanya menghadapi masalah, mungkin kecuali pada beberapa keluarga, pada beberapa orang yang berusaha kuat untuk melawan arus derasnya, arus deras yang dipimpin oleh peradaban sekuler, kapitalisme, liberalisme. Sekuler artinya membuang agama untuk mengatur kehidupan ini. Jadi justru nggak menjadikan agama itu sebagai rujukan bagi dalam rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat maupun ketika negara membuat kebijakan, yaitu kemudian mengantarkan mereka pada menjadikan nilai-nilai yang yang meliputi mereka itu matre, bukan halal haram, semata-mata ada manfaatnya enggak, ada kenikmatan yang bisa didapat enggak, begitu. Sehingga gaya hidup yang mendominasi adalah hedonis. Ini keluarganya juga banyak sekali yang kita pernah membahasnya, ya. Keluarga-keluarga hari ini ternyata begitu ketemu dengan persoalan sedikit, mereka lebih banyak yang memilih menenggelamkan kapal daripada memperjuangkan kapal bersama-sama untuk sampai pada tujuan. Sekolah juga begitu, karena ternyata mulai ada tangan-tangan penjajah yang berusaha ikut campur mengintervensi kurikulumnya hanya untuk membentuk anak-anak yang punya skill untuk jadi pekerja di industri mereka, tapi minus akhlak, minus saksya Islam. Masyarakat juga begitu, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di sini, pokoknya bukan saya, pokoknya bukan anak saya, cuek. Apalagi kemudian negara, penanggung jawab yang tidak pernah merasa takut kalau kebijakannya itu bertentangan bahkan dengan hukum-hukum Allah, malah ketika ada kalimat-kalimat yang menawarkan syariah itu kemudian mengalami persekusi bahkan oleh penguasa. Nah, jadi di sini ada kegagalan pendidikan yang dilakukan, atau mungkin seandainya pun pada level-level tertentu itu sudah mulai ada yang berusaha keluar dari arus besar tadi, ya keluarganya berusaha dibangun dengan bagus, tapi ternyata tidak sinkron, tidak sinergi dengan pelaku pendidikan yang lain. Bisa jadi karena ada kegagalan dan atau tidak ada sinergi. Saya lanjutkan. Yang ketujuh, ini persoalan lingkungan, ya, yang melingkupi keluarga, faktor supra keluarga. Di atas keluarga itu ternyata tidak kondusif untuk ketaatan. Sebaliknya justru kondusif untuk kemaksiatan. Anak-anak kita itu diajari profil keren gitu ya. Yang dandanannya itu semakin telanjang itu semakin keren. Ya, ini saya sengaja pilihkan ini ya, para monyet bernyanyi ini. Karena kalau monyet itu justru malah kalau berpakaian itu nggak normal, yang nggak berpakaian itu yang normal. Tapi itu kemudian justru menjadi hari ini menjadi bagian dari nilai-nilai yang dianggap itu kebagusan, itu kecantikan, itu justru kemuliaan begitu loh. Semakin baju itu semakin transparan, semakin tembus pandang, semakin sedikit bahan, itu menjadi sesuatu yang dianggap bagus. Ya. Gaya hidup hedonis, senang-senang, nggak mengenal halal haram. Orang saking ngejarnya uang, materi, ya, sampai mati gara-gara itu. Ya. Ternyata ini juga berpengaruh. Jadi bagaimanapun kita mengajarkan kepada anak kita tentang Islam, sudahlah tadi ternyata kita menemukan ada yang ternyata orang tua yang belum memenuhi kewajibannya untuk mengajarkan anak Islam. Ternyata
mereka itu diajari oleh lingkungan, oleh sistem yang ada di atas mereka, yang melingkupi mereka. Mereka buka, nyalakan TV, ketemu dengan sinetron yang ngajari tentang sosok siswa keren itu adalah yang punya pacar di setiap kecamatan gitu kan. Yang tampilannya itu kalau cewek itu begini, roknya itu naik, baju atasnya semakin terlihat dadanya. Itu mereka diajari begitu. Buktinya apa loh? Buktinya ketika kemudian mereka buka YouTube gitu ya, yang disebut sebagai K-pop idol yang digila-gilai itu yang kayak begitu dandanannya. Yang laki semakin cantik, yang cewek semakin ganteng gitu kan ya. Sampai bingung ini cowok apa cewek, itu justru malah keren gitu ya. Saya kemarin tuh sempat apa namanya? Karena ada grup dokter itu memberikan satu link, ini cowok apa cewek gitu ya. Saya akhirnya jadi baru tahu bahwa ternyata yang kayak kartun-kartun manga yang wajah-wajah kayak 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 kartun gitu ya. Saya kira itu wajah kartun, ternyata itu realnya ada gitu ya. Wajah yang sangat ganteng, yang sangat tinggi, langsing, ini ya apa namanya, janggutnya sangat tajam begitu seperti yang kartun-kartun itu yang digambar di manga kartun itu ternyata ada wajah aslinya. Dan wajah aslinya itu siapa, yang si cowok itu adalah seorang cewek, tinggi 180, seorang cewek gitu ya. Nah, yang saya kemudian itu pengen tahu itu saya lihat komentar-komentarnya. Di antara komentar yang identik cukup banyak adalah, bayangkan ini cewek ya. Karena si tokoh tadi ternyata yang wajahnya sangat ganteng itu ternyata adalah seorang cewek. Itu kemudian si netizen itu berkomentar banyak ya. Bayangkan kalau kita cewek dan dia adalah cowok. Apa yang akan kita lakukan? Sudah, pokoknya pasti akan mau diapa-apakan deh sama dia gitu. Ada yang kemudian kalau kayak begini, saya juga apa namanya mau lesbian sama dia gitu. Cewek-cewek itu loh. Padahal saya baca profil, lihat fotonya itu ya berkerudung. Kemudian ada yang berkomentar, kalau misalkan ada cewek yang berwajah kayak begitu gantengnya, apa kita masih butuh cowok gitu. Coba, itu kan sampai muncul kalimat seperti itu kan karena ada mindset yang sudah mulai masuk di situ. Dan dia dapatkan dari mana? Bukan dari kita memang ngajari, tapi itu diajari oleh sistem yang ada. Arus gelombang K-pop itu masuk ke dalam mereka itu sampai membuat mereka menggerakkan, membelanjakan uang untuk memberi pernak-pernik artis itu, meniru dandanannya, rambutnya, roknya, semuanya. Begitu. Jadi ada faktor lingkungan, tidak hanya semata-mata faktor keluarga. Nah, berikutnya, lalu apa yang harus dilakukan? Ini coretannya jadi nggak bisa dihilangkan ya. Siapa tadi yang mencoret mungkin bisa menghapusnya, biar di recordnya nanti juga bisa hilang coretannya. Apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu? Yang pertama, karena itu adalah kemaksiatan. Rumusnya jelas cuma satu. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan pelanggaran terhadap syariat, kita melakukan pengabaian terhadap perintah yang diwajibkan untuk kita lakukan, atau kita melakukan apa yang dilarang oleh syariat, maka itu semua adalah kemaksiatan. Jadi ketika sang anak melakukan zina, sang anak menyalahgunakan narkoba, sang anak itu menjadi adiksi pornografi, gitu ya, game online sampai dia itu lupa dengan waktu, nggak pernah sholat, membentak orang tua dan seterusnya, itu semua adalah kemaksiatan. Termasuk ketika orang tua menyadari ada harta haram yang dia berikan untuk makanan anak istrinya, ada pelalaian terhadap hukum kewajiban mendidik dan membesarkan anak dengan pendidikan Islam yang dia abaikan, maka itu semua adalah kemaksiatan. Kemaksiatan itu, apa yang harus kita lakukan terhadap sebuah kemaksiatan? Cuma satu, taubat nasuha, taubat sebenar-benar taubat. Bagaimana caranya? Satu, mengakui ada kesalahan itu yang kita lakukan. Kalau tidak mengakui ada kesalahan itu, tidak akan mungkin kita itu kemudian akan melakukan perbaikan. Maka yang pertama, mengakui kesalahan itu. Lalu yang kedua, stop seketika. Kalau berhenti dari maksiat, itu tidak membutuhkan modal apapun kecuali kemauan. Kalau mau melakukan maksiat itu yang biasanya ada butuh modal. Orang mau maksiat, mau minum khamr, mabuk, dia harus punya uang untuk beli khamrnya, beli narkobanya. Mau zina, dia nyari tempat, nyari kondominium, nyari apartemen kan begitu kan ya. Atau kemudian dia sewa hotel dan seterusnya. Ada
modal yang dia keluarkan. Tapi kalau berhenti dari maksiat, itu bisa seketika dan tidak butuh modal apapun kecuali kemauan. Maka taubat nasuha mengharuskan kita harus berhenti dari maksiat itu. Hal yang berikutnya, ada komitmen untuk tidak mengulangi di masa depan. Dan kalau kemudian itu berkaitan dengan dosa yang melanggar hak Adam, hak anak manusia yang lain, maka kembalikan. Misalkan kalau karena korupsi, maka harus dikembalikan uang korupsi itu tadi. Kalau memang kemudian ada kedoliman yang pernah kita lakukan, kita menyakiti siapa begitu dengan lisan kita atau dengan tangan kita, maka kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Kalau kemudian pernah melakukan ada ini tadi, perzinahan atau kemudian melakukan pembunuhan, ini berarti ya harus sampai pada level dikatakan taubat itu yang mengembalikan hak Adam yang dilanggar tadi. Kemudian yang kedua, ini kan kaitannya kita mau mencari jalan kebaikan untuk anak kita. Maka yang kedua adalah orang tua, ini lebih jelas lagi kalau sang anak itu memang masih belum balik. Maka pasti itu kesalahan orang tua. Kalau kepada anak yang belum balik, kita sampaikan, kita mengakui kesalahan kita meminta maaf, kita sampaikan dengan bahasa yang dia pahami kesalahan kita bagaimana. Nah, ibu minta maaf, bapak minta maaf kemarin sudah melakukan kesalahan, seharusnya ibu tidak memperkenalkan kamu gadget dulu sebelum kamu siap. Tidak ibu beri dulu jaringan internet sebelum kamu mengerti apa bahayanya, apa manfaatnya. Seharusnya seandainya pun ibu memberikan itu untuk kamu belajar, harusnya ibu dampingi, bukan kemudian meninggalkan kamu. Itu sampaikan itu kekeliruannya apa. Minta maaf, lalu setelah ini Bapak dan Ibu, kita semua akan memperbaiki keadaan yang ada. Ibu tidak akan mengulangi lagi, Bapak berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi butuh kamu juga kan pengen kan dibantu supaya nggak pusing kepalanya kalau nggak lihat HP, begitu kan? Kan pengen tahu kalau kemudian kita bisa jalan-jalan sama-sama, bisa kamu bisa bermain-main sama teman, nggak harus kemudian di kamar terus nggak punya teman, marah-marah. Akhirnya ibu marah ke kamu, bapak marah ke kamu, begitu. Kita sampaikan apa itu dengan level bahasa yang dia pahami. Kalau kemudian ini adalah anak yang sudah dewasa, sampaikan kepada dia dengan porsinya juga. Ada kesalahan kita, ada kesalahan dia. Kesalahan kita akan bertanggungjawab di sisi Allah, tapi dia juga akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah akan apa yang menjadi porsi kesalahannya. Ajak untuk sampai sama-sama mengakui itu adalah kesalahan, kita menginginkan kebaikan, kita akan perbaiki keadaan, bangun komitmen bersama. Membutuhkan sebuah proses perbincangan yang berkualitas. Bukan semata-mata menyalahkan, bukan semata-mata marah, bukan semata-mata menghujat. Ada porsinya itu menjadi tanggung jawab orang tua, ada yang menjadi porsi tanggung jawab anak. Anak itu terhitungnya mungkin dia dari sisi baliknya mungkin baru 1 tahun 2 tahun. Orang tuanya itu sudah bertahun-tahun. Dan 2 tahunnya itu sebenarnya misalkan dia sekarang 17 tahun. Dia balik sejak 15 tahun. 17 tahunnya itu dibentuk oleh 16 tahun, 15 tahun, 14 tahun sampai seterusnya yang mayoritasnya masih di tangan kita tanggung jawab itu. Yang berikutnya, susun rencana penyelesaian bersama. Ini sekaligus untuk menjawab ketika ada yang bertanya, apakah saya menyampaikan ke bapaknya anak-anak? Harus. Karena bapak itu penanggung jawab utama keluarga, dia pemimpin keluarga. Maka dia adalah yang akan memimpin tim ini. Jadi keluarga ini tadi itu satu tim. Komunikasikan kepada semuanya. Kalau memang di situ ibu ternyata selama ini juga ternyata melibatkan ada nenek yang ada di situ, ada pembantu yang ada di situ. Ketika kemudian mau membangun sebuah rancangan penyelesaian, komunikasikan kepada semua yang ada di rumah itu. Kalau kamu nanti ke depan akan ada orang-orang itu semua ada di situ. Keluarga adalah satu tim sehingga tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh kemudian merasa dia memisahkan diri dari masalah dan menganggap itu bukan salahnya. Itu salahnya si A, bukan salahku. Itu salahnya si B, bukan salahku dan seterusnya. Tidak bisa. Keluarga adalah satu tim. Maka lakukan susun rencana penyelesaian ini bersama. Mana
yang itu akan menjadi porsi yang akan diambil oleh bapak, mana yang akan diambil oleh ibu, mana yang akan diambil oleh anak, mana yang kemudian di situ membutuhkan bantuan dari konselor atau tenaga ahli dan seterusnya. Jika misalkan anak kecil kecanduan pornografi, game online, maka mutlak nanti dalam proses recovery-annya itu tidak boleh dua orang tuanya tidak ada di tempat. Seandainya yang semula adalah bapak dan ibu dua-duanya bekerja, pasti akan disarankan salah satu harus ada di rumah. Karena kalau tidak begitu, tidak akan pernah berhasil. Misalnya seperti itu. Jadi memang betul-betul dipikirkan betul. Lalu yang berikutnya, harus senantiasa sabar dan istiqomah menapaki jalan penyelesaian yang sudah disusun tadi. Sabar, sabar. Karena nanti ini bisa jadi anaknya yang ternyata yang mutung atau orang tua yang kemudian merasa kelelahan atau kemudian merasa nggak sanggup lagi ya. Sabar itu artinya kalau dalam Islam disampaikan ada 3 ya. Sabar itu tetap bertahan untuk melakukan ketaatan, mana sabar pertama. Mana sabar kedua adalah tetap bertahan untuk tidak sampai melakukan kemaksiatan. Jadi kayak apapun begitu ya. Nggak akan kemudian tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Itu berarti sabar. Bapak ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Tidak kemudian sang ibu itu terus akhirnya menjadi orang yang memilih untuk tidak taat pada bapaknya. Itu tidak sabar ibunya. Bapaknya nggak sabar, ibunya jadi nggak sabar juga. Sama. Karena yang harus dilakukan namanya sabar itu tetap berjalan atas ketaatan, tetap menghindari untuk melakukan kemaksiatan, dan yang ketiga untuk hal-hal yang itu merupakan fakta yang menjadi qada Allah, takdir Allah di luar jangkauan kita, kita meyakininya itu berasal dari Allah dan itulah yang terbaik. Mungkin setelah ini, setelah kejadian anak itu ternyata mengalami masalah yang seperti ini, yang mulanya orang tua itu sudah mulai nggak pernah saling sapa dengan anaknya, bapak dan ibu juga mulai merenggang. Mungkin di balik itu Allah sedang menyiapkan skenario kebaikan untuk mempersatukan keluarga ini lebih baik lagi. Makanya kemudian diminta kalau memang itu di luar jangkauanmu, itu kita yakini itulah yang terbaik. Kita tidak tahu ketika misalkan kisahnya anaknya Ahmad Dhani itu nabrak sekian banyak orang yang mati begitu orang tuanya. Kita tidak tahu. Bisa jadi itu menjadi sebuah jalan skenario kebaikan yang Allah siapkan untuk ahli waris orang-orang yang meninggal itu, yang mungkin mulanya itu mungkin gak kepikiran bisa sampai kuliah begitu. Ini kan kemudian di backup penuh oleh keluarga artis tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dan seterusnya. Yang sebelumnya anak ini mulai nggak kereken sama bapak dan ibunya, kemudian orang tuanya mulai sadar lagi bahwa mereka punya tanggungan gitu. Jadi kita meyakini apapun kejadian itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah dan itulah yang terbaik. Dan istiqomah terus lakukan. Selama itu diperintahkan untuk diikhtiarkan terus. Nah, supaya memudahkan untuk sabar, di antara tips untuk bisa memudahkan kita bersabar ketika menjalani proses nanti ini, apakah di situ ada terapi, ada di situ upaya ya sedang meluruskan anak tadi, maka fokuslah pada potensi kebaikan yang dimiliki. Ini sengaja nggak saya tulis kebaikan anak, karena bisa jadi mungkin ternyata kesabaran itu diminta kita menginginkan perubahan pada suami kita, menginginkan perubahan pada istri kita. Sehingga kalau pengen sabar, fokuslah pada potensi kebaikan yang mereka miliki. Bukan hasil. Maksudnya gini, bahwa kita itu tahu anak kita itu punya potensi mendengar. Punya potensi itu mendengar nasihat kebaikan. Punya potensi akal yang bisa berpikir dan bisa mengenali mana kebaikan, mana keburukan. Oleh Allah diberikan kemampuan akal itu bisa mengerti. Lalu diturunkan oleh Allah tuntunan petunjuk Islam yang itu kalau disampaikan dengan jelas itu akan bisa diterima oleh siapapun dia, berkulit merah, berkulit putih, orang tua, orang muda ya. Itu potensi kebaikan yang ada pada diri mereka. Maka fokus saja pada menyampaikan kebenaran itu. Ngomong, kita sampaikan. Fokus pada potensi dan proses yang kita jalani, itu yang harus kita lakukan. Bukan hasil, bukan kok gak kerungu-kerungu ya, nggak usah. Pokoknya kan dia punya kemampuan untuk mendengar. Ya sudah, kamu ngomong saja. Apa yang ingin kamu sampaikan tentang kebaikan yang harus kamu ikhtiari, itu sampaikan.
Insya Allah anak itu mendengar, kan begitu kan? Karena dia punya akal, dia bisa berpikir. Ada Al-Quran yang dia bisa lihat, ada tuntunan yang dia bisa baca, dia punya kemampuan membaca. Fokus saja pada semua potensi kebaikan. Kalimat yang kita sampaikan itu adalah kalimat Al-Quran yang katanya itu akan menjadi syifa. Yang kita ngaji, yang kita bacakan, yang kita mendengarkan itu akan menjadi obat, akan mengantarkan pada kebaikan, akan melunakkan hati. Sudah, fokus saja pada situ. Hati-hati mereka bisa lunak, bisa kemudian menerima kebenaran. Fokus pada potensi kebaikan dan proses yang kita lakukan dan bukan pada hasil. Lalu kaitannya karena ini tadi adalah sebuah kerusakan atau kemaksiatan, penyelewengan yang dilakukan oleh anak kita, ada metode yang diajarkan oleh Islam untuk meluruskan kesalahan anak. Saya PR-kan lagi buka episode kemarin ya tentang metode meluruskan kesalahan anak. Di situ ada banyak sekali metode yang kemudian saya terangkan. Makanya saya sampaikan di sini, gunakan metode meluruskan kesalahan anak dalam Islam sesuai sikon dan tahapannya. Sesuai situasi dan kondisi dan tahapannya. Misalkan kalau tahapan itu bahwa pada usia dini tidak dikenal yang namanya punishment. Pada usia mumayyiz sebelum 10 tahun tidak dikenal hukuman fisik, tetapi boleh diperkenalkan ancaman dan hukuman non fisik. Setelah di atas 10 tahun itu diperbolehkan, baru diperbolehkan ada hukuman fisik. Setelah kemudian anak itu usia mukallaf, maka bahkan sebenarnya yang berhak menjatuhkan sanksi itu adalah negara. Jadi kalau kemudian anak kita itu melakukan minum khamr, berzina, itu sebenarnya dia itu berhak untuk mendapatkan sanksi dari negara. Kalau dalam pandangan Islam misalkan zina, dia dijilid, didera dengan 100 kali deraan lalu diasingkan 1 tahun, itu harus dipahami. Jadi berarti ini benar-benar sesuatu yang gitu loh. Kalau kita tidak rela anak kita itu kemudian dijatuhi hukuman oleh negara dengan cara seperti itu, maka cegahlah jangan sampai melakukan kesalahan itu berlarut-larut hingga mereka dewasa. Gimana caranya? Didiklah sesuai dengan tahapannya, luruskan sesuai dengan tahapannya. Ketika anak itu sudah dengan harusnya itu diberi dengan perhatian-perhatian, ya jangan dipukul, nggak diperintahkan untuk memukul ketika anak usia dini. Jangan dicetoti, jangan ditampar dan seterusnya. Itu justru dengan diberikan sebuah perhatian terhadap hal positif yang mereka lakukan, maka mereka akan nyandu melakukan hal yang positif, kan begitu. Maka ini pahami, ini ada tahapannya, ada sikonnya. Lakukan hingga sampai pada level ikhtiar yang tertinggi yang dibolehkan. Ketika usia itu dibolehkan mulai dijatuhkan sanksi fisik, ya lakukan, boleh. Bahkan kalau misalkan pemboikotan gitu ya, kan ada di antara metode meluruskan kesalahan anak yang dibolehkan dalam Islam itu adalah kita boikot anak, kita tidak ajak omong, kita isolasi ya. Kita tidak sapa gitu ya. Orang lain tidak boleh kita tidak perbolehkan untuk menyapa dia. Itu bahkan boleh misalkan kemudian karena di antara keterikatan anak kepada kita, kebutuhan anak kepada kita itu adalah adanya nafkah yang masih dilewatkan oleh Allah melalui tangan kita. Kita kemudian memutusnya sementara waktu untuk memberi pelajaran itu juga tidak apa-apa begitu. Bahkan itu para orang tua zaman dulu juga ngerti. Mereka lakukan sistem hukuman seperti itu untuk maunya untuk meluruskan anaknya yang salah, sebenarnya bukan melakukan kesalahan. Contohnya adalah para sahabat-sahabat yang mereka melakukan mengenal Islam dan kemudian menyatakan keimanannya ketika orang tuanya masih kufur, itu kan kemudian banyak menghadapi ancaman seperti itu oleh orang tuanya. Ada yang kemudian orang tuanya mengancam bunuh diri dan seterusnya. Dia pakai apa yang kemudian dia punya. Ikhtiar tertinggi yang dibolehkan oleh syariat silakan dipakai. Termasuk kalau kemudian saya tetap menyuplai HP-nya, saya tetap menyuplai kuotanya, itu ternyata menjadi sebuah keburukan karena dia tidak mau ngomong sama saya, tapi dia ngomong dengan teman-temannya. Dia tetap kemudian di belakang saya berkontak-kontak dengan pacarnya tadi itu. Misalnya itu menjadi sesuatu yang menjadi masalah, ya sudah, hentikan suplai kuotanya, HP-nya, kan begitu. Saya enggak tega loh. Enggak tega bagaimana? Lebih tega kalau kemudian ketika kita bayangkan anak kita itu kalau dihukum seharusnya dalam pandangan Islam, hukuman itu harusnya kemudian dirajam misalkan. Kalau misalkan mereka sudah menikah gitu ya. Atau kemudian dijilid. Tega kah? Itu pun kemudian kalau
hari ini karena tidak bisa dilakukan karena tidak ada negara yang menerapkan hukum Islam, maka sebenarnya kita harusnya sadar bahwa berarti anak kita itu kalau kemudian dia tidak taubat saat ini, dia tidak bisa menebus begitu loh. Hukuman di akhirat itu dengan pelaksanaan hukuman di dunia kan tidak ada. Maka apa kita rela melihat anak kita itu kemudian disiksa di neraka? Itu harusnya kita lebih tidak tega daripada tidak memberi dia kuota. Ya. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya, libatkan ahli atau pakar atau orang yang berpengaruh yang sekiranya memang didengar oleh anak kita, yang bisa memberi kita petunjuk begitu. Mungkin kita datang ke konselor, ke psikolog, ke psikiater, ke ustadz ya. Itu bagian dari kita mencari solusi. Nanti kemudian akan diberikan sebuah program ya, dibantu program penyelesaiannya kan. Misalkan kalau itu karena penyalahgunaan narkoba, ya memang ada sebuah proses rehabilitasi yang dilakukan. Kalau karena gadget, adiksi gadget, anak akan dibuatkan program. Bagaimana itu dijalankan anak sedikit demi sedikit, dikurangi screen time-nya, hari pertama sampai ke-7, dibuatkan seperti itu, harus dilakukan aktivitas seperti apa dan orang tuanya untuk menyibukkan anak supaya dia bisa meninggalkan screen time-nya tadi. Itu ikuti program itu. Sesuai dengan masalah yang ada, itu kan sendiri-sendiri. Itu kemudian yang berikutnya, sandarkan kepada Allah. Kita yakin bahwa sang pembolak-balik hati yang memegang hati anak kita, itu Allah. Wong dia yang menciptakan kok. Allah itu yang menciptakan anak kita. Yang ngasih dia nafas, yang ngasih dia makanan setiap hari, yang menyiapkan oksigen, yang membuat ususnya bergerak, jantungnya, itu bukan orang tuanya, itu adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah, mintakan kepada Allah dalam doa kita. Setiap kita melakukan ikhtiar yang itu merupakan kewajiban syar'i kita juga sertakan keyakinan bahwa Allah lah yang akan mengabulkan setiap pinta kita. Dan kita juga yakin bahwa kemungkinannya cuma 2. Kalau kemudian kita meminta lalu Allah kabulkan, berarti Allah menyetujui dan meridhai permintaan kita. Itu kebaikan. Kalau kemudian Allah itu tidak mengabulkan permintaan kita, tetapi menjalankan skenario lain, berarti Allah memilihkan skenario yang dia kehendaki. Kedua-duanya adalah kebaikan. Yang satu Allah memberikan ridhonya pada permintaan kita, yang satu Allah berikan sebuah skenario yang menurut dia lebih baik daripada apa yang kita minta. Keduanya adalah kebaikan. Maka tidak ada kemudian yang perlu diputus asai di situ. Tidak boleh ada jalan keputusasaan di situ. Yang berikutnya, kita diajarkan di antara cara lain untuk memudahkan jalan menuju kebaikan adalah mengiringi perbuatan dosa dengan melakukan kebaikan. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya, apa benar kalau saya sarankan pokoknya sekarang sholat dan ngaji, betul. Karena Islam mengajarkan kalau kita melakukan keburukan, iringilah sebuah keburukan itu dengan kebaikan yang kita lakukan, karena kebaikan itulah yang akan menghapuskan keburukan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pastikan anak-anak kita terputus dari lingkungan dan pergaulan yang buruk. Jadi memang kalau memang kemudian berasal dari situ penyakitnya, ya berarti dia harus diputuskan dari mereka itu, bahkan dibuatkan lingkungan baru. Kalau misalkan narkoba begitu, dia pasti akan dikejar oleh suppliernya, oleh orang yang pasti akan dikejar. Maka mau nggak mau supaya kemudian tidak bisa dikontak lagi, mungkin nomor HP ganti, sementara waktu tidak di alamat yang dikenali, dan seterusnya. Itu seperti itu bisa jadi akan menjadi di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan. Lakukan, suasanakan di rumah itu sebuah suasana ketaatan bersama ya. Kalau nangis karena dosa ya nangis bersama gitu ya. Saling memberikan nasihat, saling menguatkan, amalkan amalan-amalan nafilah ya. Nafilah itu artinya tambahan, berarti yang wajib diselesaikan dulu, tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Semoga dengan itu Allah kemudian akan memberikan jalan kebaikan menjadi akhir dari apa yang kita mintakan. Demikian Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Memang panjang, makanya sengaja saya buat hari ini forumnya maju setengah jam karena saya khawatir nggak nyukupi nanti menyampaikan ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik dok, seru banget pembahasan kita kali ini bahwa ternyata kondisi apapun anak kita, durhaka, solihah, baik, buruk, ternyata ada peran orang tua gitu ya. Baik Bapak Ibu, baik Ibu-Ibu sekalian, sudah ada penanya Ustazah, 2 orang nih. Langsung kita lihat pertanyaannya dari Ibu Rika Wijaya. Assalamualaikum Ustazah. Tadi sempat membahas kedurhakaan seorang ayah pada anak. Saya jadi teringat ada satu fenomena yang saya temui. Seorang anak yang membenci ortunya karena anak merasa akibat pendidikan ortunya, dia terbentuk jadi pribadi tertentu yang cenderung buruk. Yang mengakibatkan pendidikan ortunya tadi, ia warisi untuk mendidiknya lagi, mendidik anaknya gitu ya. Dan pendidikan buruk dari ortunya tadi disadari setelah ia banyak mendapatkan ilmu. Terkait pendidikan anak, bagaimana sudut pandang Ustazah? Bagaimana sudut pandang yang benar ya kan dalam memandang fenomena ini? Ya. Terus, Langsung? yeah. Yeah. Jadi gini, salah-salahnya orang tua kepada kita, kesalahan itu akan beliau pertanggungjawaban kepada Allah. Akan tetapi kesalahan yang dilakukan oleh orang tua tidak menjadikan kita punya hak untuk memberikan perlakuan buruk kepada orang tua kita. 2 hal yang berbeda ya. Kesalahan orang tua kita itu tetap akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Tetapi itu tidak berhak untuk menjadikan kita itu merasa berhak untuk membalasnya di dunia ini dengan perlakuan yang buruk. Karena kewajiban anak kepada orang tua tetap bahwa dia harus melakukan birrul walidain. Dia harus kemudian memberikan perlakuan yang baik, kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang mulia, tidak menghinakannya, tidak mengatakan fala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Jangan mengatakan menyergahnya dengan hus atau yang kalimat yang menunjukkan kekerasan atau kekasaran. Sebaliknya kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang karimah. Dan kalau kemudian kita menjumpai mereka, oleh Allah dirizkikan menjumpai mereka dalam keadaan sudah usia lanjut, bahkan kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat ma'ruf kepada mereka. Digambarkan kalau di hadis itu adalah pintu surga yang tengah ya. Maka jagalah pintu surga itu. Bagaimana perlakuan baik kita kepada orang tua kita itu adalah salah satu pintu surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kita. Nah, kalau kemudian sang anak pada perjalanannya itu kemudian mendapati kesadaran bahwa ternyata yang dilakukan oleh orang tuanya kemarin salah, maka yang pertama harus dia lakukan itu adalah bersyukur. Dia sudah ketemu dengan sebuah kebaikan. Bisa jadi perlakuan buruk atau kesalahan orang tuanya tadi itu juga akan menjadi sebuah hal yang positif baginya ketika dia bisa bersikap dengan tepat. Jadi saya ambil contohnya begini, ketika anak itu dikasari, dikerasi gitu ya oleh orang tuanya, maka kalau kemudian dia semata-mata menganggap itu adalah sebuah perlakuan yang harus dibalas dengan keburukan yang sama, maka dia akan menjadi orang tua yang mengulang kesalahan orang tua sebelumnya. Kan tapi ketika kemudian dia merasakan bahwa ternyata menjadi anak yang dikasari oleh orang tua tadi itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, maka dia bisa mengambil pelajaran untuk kemudian tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena rasa sakit yang dia punya itu tadi, itu menjadi sesuatu pelajaran yang kemudian dia sangat ingat bahwa dia tidak akan mengulangnya. Itu sesuatu yang tidak membuat saya paham, tidak membuat saya menjadi sadar, tetapi membuat saya hanya semakin memiliki kebencian kepada orang tua ketika saya tidak mengerti. Maka kan itu akan membentuk kesadaran sendiri sebenarnya pada dia. Nah, sehingga kalau kemudian di sini setelah dia sudah dapat ilmu itu, bagaimana kita memandang fenomena seperti ini? Maafkan orang tua yang sudah melakukan kesalahan tersebut, tetap syukuri kebaikan-kebaikan yang kemudian juga pernah mereka lakukan, dan insya Allah itu lebih banyak. Dan insya Allah itu lebih banyak. Karena ketika Rasul menjelaskan tentang apakah kalau ada seorang sahabat itu
gendong orang tuanya berhaji gitu ya, dari tempat tinggalnya sampai ke Mekah yang jaraknya itu ratusan kilo, itu kemudian sudah bisa membalas kebaikan ibunya. Tapi dijawab oleh Rasul kan tidak, belum gitu. Bahkan ketika kemudian ada yang yang konsul kepada Rasul tentang bapaknya itu loh suka minta hartanya anak gitu. Karena Rasul kan menjawabnya, kamu dan hartamu milik bapak. Karena sebenarnya yang membuat dia tumbuh itu jadi orang sebesar itu, kita paham anak itu fase awal itu pasti membutuhkan hadonan dari orang lain, orang dewasa di sekitarnya. Kalau dia tuh sampai nggak dilayani, dibiarkan saja gitu ya, dibiarkan saja, dia nggak akan hidup gitu. Jadi pasti ada kebaikan, ya memang pasti ada kebaikan. Begitu, ada kebaikan. Kehamilan itu bisa dilahirkan, itu ibunya menjaganya, bapaknya menjaga ibunya supaya tetap tercukupi asupan gizinya, menjaga keamanan dan seterusnya ada di situ. Jadi kalau memang kemudian saat ini menjadi orang yang lebih mengerti dan ternyata orang tua yang melakukan kesalahan, maafkan orang tuanya. Semoga dengan itu Allah membalas kelonggaran hati kita memaafkan orang tua kita dengan kemudahan membesarkan anak-anak kita. Itu bisa kita balik seperti itu karena bertawasul dengan amal soleh itu kan bisa. Jadi kalau misalnya kita itu melakukan kebaikan, lalu kita kemudian menjadikan kebaikan yang rasanya berat itu, ketika kita melakukannya, lalu kita mintakan itu kemudian dikembalikan dalam bentuk kemudian misalkan semoga melekan saya hari ini, kesabaran saya menghadapi ngeramut anak saya ini, ya Allah, Engkau kembalikan dalam bentuk kemudahan anak ini untuk jadi anak soleh gitu ya. Terjaga kemuliaannya itu boleh dengan cara seperti itu. Itu Bu Aini untuk Bu Rika. Iya. Nanti yang berikutnya di bawahnya ya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Rika. Yang kedua dari Ibu Saidati Masrurah. Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya, apakah orang yang sudah maksimal dalam mendidik anak dari kecil dengan bingkai Islam tiba-tiba menginjak balik si anak berani melawan ortu? Apakah berani seperti berani meninggalkan sholat? Apakah ini juga kesalahan peran orang tua? Jazakillah. Ya, baik. Silakan dicermati, dievaluasi ulang, Bu. Kalau memang kemudian anak itu sudah sesuai dengan tahapannya, pendidikan yang kita lakukan, sudah kita sempurnakan, mestinya profil yang kemudian terbentuk pada anak kita adalah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Islam. Mestinya. Kalau tidak, maka itulah yang kemudian disebut sebagai itu berarti qada Allah yang mungkin Allah turunkan itu untuk menguji kita. Kalau memang begitu. Maka kalau memang itu qada Allah gitu ya. Kalau itu qada, berarti ini bukan bagian dari ikhtiar ya. Kalau qada, maka qada itu kewajiban kita menghadapi qada itu adalah kita menerimanya, meyakini itu berasal dari Allah dan insya Allah itu adalah yang terbaik. Ada kebaikan yang Allah kehendaki dari kesulitan tersebut. Tetapi kalau kemudian di sana ada ranah ikhtiar yang kita lihat memang masih bolong-bolong, ya berarti harus sempurnakan. Ada kalanya kemudian itu mungkin menjadi sentilan untuk membuat kita lebih serius lagi, lebih melihat lagi kebaikan ikhtiar yang kita lakukan kemarin. Apakah masih ada keharuman yang minta keharuman dari rezeki yang kemudian minta untuk kemudian disalurkan kepada sebuah kemaksiatan gitu ya. Apakah masih ada ya? Maka itu harus evaluasi lagi, dibersihkan lagi, takorup ilallah lebih bagus lagi, melakukan bonding lebih bagus lagi, sampaikan nasihat-nasihat kebaikan, melakukan kedekatan dengan anak lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Intinya kalau memang kemudian kita lihat kalau di situ memang bagian dari ranah yang kita bisa ikhtiari, maka ikhtiar itu menjadi kewajiban kita untuk sempurnakan. Tapi kalau memang itu di luar jangkauan kita sama sekali tidak merasa ada andil kita di situ. Berarti itu qada Allah. Maka qada Allah itu sikap kita adalah meyakininya itu berasal dari Allah dan itulah yang terbaik. Tinggal kemudian kita mencari melakukan ikhtiar untuk situasi itu bagaimana yang seharusnya kemudian saya lakukan supaya kembali kepada kebenaran sesuai dengan tuntunan syara. Kan berarti ada pelanggaran atau penyelewengan dilakukan oleh anak harus kita kembalikan kepada meluruskannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Itu. Iya.
Langsung berikutnya Ustazah. Ya, Mudah-mudahan yang terjawab. Di berikutnya. penghujung waktu masih ada 2 pertanyaan Ustazah dari Ibu Wafita Unyil. Ada Ya. Unyil juga di sini ya. Awan, Ya. mohon pencerahannya tentang apa yang disampaikan tadi bahwa harta anak milik bapaknya. Lantas bagaimana jika ternyata si bapak menggunakan harta anaknya untuk kebutuhan yang lain, orang lain, atau untuk keperluan bapaknya saja. Sementara nafkah bapak masih kurang terhadap anak. Monggo Ustazah. Loh, kalau yang tadi itu hartamu, kamu dan hartamu milik bapakmu, itu maksudnya anak yang sudah berharta ya. Nah ini kok bapak masih kurang nafkahnya terhadap anak lo, jadi anaknya masih dinafkahi bapaknya. Iya, masih rancu ini. Anaknya masih dinafkahi bapaknya memakai harta anaknya. Ini kalau yang dimaksudkan dengan hadis itu maksudnya bahwa memang orang tua itu ketika kemudian dia memiliki kebutuhan dan anak memiliki kemampuan, gitu. Anak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan bapak atau orang tua, maka wajib bagi anak untuk menyempurnakannya. Kalau punya kemampuan dia, sama-sama miskin ya nggak bisa tuh kalau sama-sama nggak punya. Ini situasinya ketika anak itu punya lalu merasa loh kok hartaku dimintai terus sama bapakku, lalu dia merasa berat memberikannya, itu sebuah keharuman, itu sebuah kesalahan. Nah, terus kalau kemudian konteks yang birrul walidain itu sebenarnya adalah apa yang menjadi kebutuhan orang tua langsung ya. Jadi kalau mereka itu meminta, nak saya tolong belikan bapak sarung, tolong belikan bapak sajadah, maka kalau anak itu punya kewajiban, anak itu punya kemampuan, wajib untuk menyempurnakannya. Permintaan yang sifatnya mubah itu jatuhnya wajib ketika kemudian disampaikan oleh bapak kepada seorang anak dan anak punya kemampuan menyempurnakannya, melakukannya. Tapi kalau kemudian yang diminta oleh bapak itu tidak secara langsung, tidak hanya bapak ya, yang diminta oleh orang tua itu tidak secara langsung merupakan kebutuhan mereka, misalkan gini, ini anak ini sudah sekolah atau kuliah itu dengan biayanya sendiri, tapi misalkan bapaknya minta kalau bisa sih jurusannya jangan itu, kamu pakai jurusan yang ini, maka itu sebenarnya nggak harus kemudian ada tambahan Ustazah, ada tambahan. Ternyata biasanya anak itu kan kalau lebaran dapat angpau gitu loh. Afwan, anaknya ini masih umur balita. Itu Ustazah maksudnya. Maksudnya kalau anaknya umur balita itu ya dia belum berhak untuk melakukan tasarruf harta sendiri. Iya. Dia belum punya hak untuk mengelola uangnya sendiri, malah nggak boleh. Yang memegang uang itu yang orang tua ya. Iya, mukallaf yang sudah ngerti. Nah, itu nanti kalau kemudian dipakai untuk hal yang keliru bagaimana? Penanggung jawabnya ya orang tua gitu. Boleh nggak pinjem boleh. Gitu ya kata mau pinjem boleh, mau dipakai juga boleh. Begitu. Iya. Ya. Jadi mungkin itu. Nah ini yang terakhir ya. Cukup jelas. Yang terakhir ini Bu Muhaiminah. Iya dari Bu Muhaiminah. Apakah memasukkan anak ke pondok adalah salah satu cara menghindar dari masalah tersebut? Boleh, bisa. Kan tadi saya sampaikan bahwa pada pertemuan yang sebelumnya ya tentang mendidik anak berbasis usia, untuk sampai kepada profil yang diwujudkan dalam pendidikan Islam, yaitu bersahasa Islam, menguasai sains, tek dan skill kehidupan tertentu dan juga membentuk profil tertentu untuk menjalani kehidupan, misalkan profil jadi guru, jadi pekerja pabrik, menjadi dokter, menjadi dosen, misalnya begitu ya, macam-macam. Itu proses untuk sampai membentuk anak seperti itu melibatkan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dan sekolah dan juga masyarakat, gitu ya. Nah, sekolah ini itu ada jenjang pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Kalau misalkan pendidikan dasar dan menengah, mungkin relatif orang tua bisa jadi ada orang tua yang punya kemampuan untuk menjadi gurunya sendiri. Tetapi kalau kemudian mau mencetak anaknya jadi seorang ulama, tapi orang tuanya bukan ulama, mau mencetak anaknya jadi seorang dokter, gitu ya. Di situ membutuhkan fasilitas laboratorium, membutuhkan penelitian, membutuhkan ketemu dengan pakar-pakar yang ada di situ, dia nggak bisa diajari sendiri. Berarti kan kita yang mendatangkan gurunya, kita yang mempertemukan anak dengan lingkungan yang dia butuhkan. Itu boleh, tapi ini kita bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai
pelaku utama pendidikan atas anak-anak kita gitu loh. Apakah saya mau mendesain anak saya itu kuliahnya itu di Al-Azhar ataukah di FKUI ataukah di mana, itu bagian dari desain yang kita lakukan. Apakah saya mau memperkenalkan anak saya untuk menjadi seorang saya punya cita-cita anak saya jadi bisnismen seperti Utsman bin Affan gitu ya. Maka saya akan perkenalkan dia dengan siapa entrepreneur yang menurut kita bagus, boleh gitu, silakan. Termasuk juga kemudian kita memperkenalkan anak kita, membawa anak kita ke lingkungan pesantren, kita pondokkan, kita perkenalkan dan guru-guru yang ada di situ ya boleh. Tapi tidak boleh kalau kemudian itu seperti laundry gitu ya. Anak saya ini seperti baju kotor, saya masukkan ke pondok, nanti saya ambil sudah bersih loh ya, nggak boleh. Karena itu berarti dia tidak memahami bahwa pendidikan itu penanggung jawab utamanya adalah orang tua, bukan gurunya, bukan kiainya. Maka harus kemudian selalu secara rutin, kemudian orang tua itu memantau perkembangan anak seperti apa. Tidak boleh kemudian anak saya itu kalau pulang dari pondok itu kok kemudian mesti malas-malasan Ustazah. Padahal kalau dia di pondok itu ya dia yang murojaah, dia hafal. Tapi kalau di rumah itu tidur toh, paling malah HP toh atau lihat TV toh. Nah, ya itu berarti bagian dari porsi jenengan untuk kemudian meluruskannya dan membentuknya menjadi bentukan yang seharusnya. Di antara efek samping mondok itu ya diantaranya yaitu kurang peka terhadap kehidupan di rumah, termasuk aktivitas-aktivitas mengelola rumah tangga misalnya begitu. Anak nggak peka bahwa makanan itu untuk bisa siap di meja makan itu ada proses memasaknya. Piring itu supaya bersih lagi itu ada proses mencucinya. Mungkin dia karena di pondok nggak pernah kenal itu gitu loh. Berarti ya ibu ketika pulang itu kejar itu. Karena di pondok kan tidak diajarkan itu. Tetapi porsi kewajiban itu kan harus diperkenalkan. Nah, berarti kita kejar itu di rumah. Seperti itu. Seperti itu Bu Aini. Iya. Baik, Dak tuntas sudah, alhamdulillah. Pertanyaan sudah tuntas dan PR pertanyaan di via WA juga sudah tuntas. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah. Tadi ada sempat yang tanya juga gimana cara bisa punya PowerPoint yang ditampilkan Ustazah. Ibu rahimakumullah, kalau yang sudah gabung insya Allah nanti bisa bergabung di link channelnya Ustazah Faizah Rosida di Tele gitu. Jadi tetap stay on di grup dan juga tetap bisa mengikuti kajian sore di pelataran Zoom Muslimah Tangguh. Baik, Ibu rahimakumullah, sahabat kaunitas sekalian. Mari kita akhiri forum kita pada sore hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta kami sampaikan terima kasih kepada Ustazah Dr. Faizah Rosida atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu-ibu semua. Kajian ada di sini, mudah-mudahan tetap stay tune. Sahabat wanita, sahabat kuat dalam taat, saya Andi Sarif, mohon diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.